Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwinta Noli Febritasari, program jurusan bimbingan dan konseling. Saya siswa PBG dalam jabatan 1 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Materi yang akan saya berikan yaitu kiat-kiat konsentrasi dalam belajar, layanan bimbingan klasikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Afifatul untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Afifatul sudah memimpin doa. Topik yang akan Bu Guru berikan yaitu tentang kiat sukses berkonsentrasi dalam belajar. Adalah langkah-langkah yang akan nanti saya berikan kepada kalian. Doa sudah, yel-yel ya, nanti ada game-nya juga. Nanti saya akan memberikan tujuan layanan, ada materi ya yang akan saya sampaikan, kemudian ada video pembelajaran juga ya. Nanti kalian juga akan mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Nanti ada pesan yang akan saya berikan. Kemudian nanti kalian juga mengisi evaluasi hasil. Supaya kita lebih semangat lagi ya, semangat tentunya kita harus semangat. Ya. Saya ingin memberikan yel-yel penyemangat ya. Nanti kalau saya bilang selamat pagi, kalian menjawab pagi, 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 luar biasa sambil dikepalkan tangannya. Ya, yel penyemangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, terima kasih ya. Kalian memang siswa yang luar biasa. Ya, terima kasih sudah melakukan yel-yel dengan penuh semangat ya. Kita akan melalui hari ini tentunya dengan semangat. Main games ya. Gamenya ini kalian sudah melihat ya di layar monitor kalian ya. Sudah, Bu. Ya. Nanti seluruh siswa ya menyebutkan dengan lancar warnanya bukan tulisannya ya. Nanti kamu satu-satu menyebutkan warnanya bukan tulisannya. Contoh ya, biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, orange, biru, ungu, merah, pink, hijau, kuning, hijau, coklat. Gitu ya. Untuk melatih konsentrasi. Jadi kalian menyebutkan dengan lancar warnanya, bukan tulisannya. Tujuannya apa? Dengan bermain game ini, kita bisa melatih konsentrasi kita dengan baik. Begitu ya. Silakan salah satu. Saya Bu. Ya, sebutkan namanya. Biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, oranye, biru, ungu, merah, pink, hijau, kuning, hijau, coklat. Ya, bagus, cepat ya. Ayo yang lain, siapa lagi? Biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, orange, biru, ungu, merah, pink, hijau, kuning, hijau, coklat. Ya, tuh ya. Ayo yang lain, satu-satu untuk menyebutkan warnanya bukan tulisannya ya. Kalau bisa menyebutkan dengan lancar, berarti sudah cukup untuk bisa berkonsentrasi dengan baik ya. Ayo, siapa lagi? Ayo lanjut, siapa lagi yang belum tadi? Saya Bu. Ya, silakan.
biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, oranye. Hilang, Bu. Ya, nggak apa-apa diulang. Ya, diulang. Ya, harus konsentrasi. Ya, silakan diulang nggak apa-apa. Yuk, dilanjut lagi. Konsentrasi ya. Diulangi, Bu. Ya, silakan nggak apa-apa diulang. Dari awal ya. Biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, oranye, biru, ungu, merah, pink, hijau, kuning, hijau, coklat. Ya, bagus ya. Bisa ya. Biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, oranye, biru, ungu, merah, pink, hijau, oranye. Oranye. Nggak apa-apa, Amel. Ayo konsentrasi lagi, diulang Ya, dari awal, Mel. Amel. Diulang dari awal. Ingat, warnanya bukan tulisannya ya, Amel. Ayo, diulangi lagi, nggak apa-apa. Kita belajar bersama. Ayo. Biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, oranye, biru, ungu, merah, pink, hijau, kuning, hijau, coklat. Bisa kan? Yang belum menyebutkan? Atau sudah semua? Aku Ya, Saya, Bu. silakan. Yuk, semangat. Biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, oranye, biru, Ya. ungu, merah, pink, biru. Salah. Konsentrasi ya. Ya, diulang lagi. Ayo, konsentrasinya. Biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, oranye, biru, ungu, merah, pink, hijau, kuning, hijau, coklat. Ya, bisa. Saya senang sekali kalian bisa dengan lancar ya menyebutkan warnanya bukan tulisannya. Tujuan dari game ini supaya kalian belajar untuk berkonsentrasi. Ternyata kalau kita berkonsentrasi ya ternyata kita bisa ya kalian sudah berkonsentrasi dengan baik melalui game ini dengan baik. Ya. Ya, tujuan layanannya peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab kesulitan konsentrasi dalam belajar. Peserta didik dapat meningkatkan konsentrasi belajar, serta peserta didik dapat menyimpulkan hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan manfaat konsentrasi dalam belajar. Dengan tujuan layanan ini, saya berharap supaya kalian jelas ya, ada perubahan yang positif terhadap diri kalian, ya mampu lebih untuk berkonsentrasi dalam belajar ya, seperti itu. Itu adalah tujuan layanan yang akan saya berikan di hari ini. Didik selanjutnya, kita masuk ke tahapan inti ya. Jadi peserta didik diminta untuk menuliskan di kolom chat tentang pengalaman terkait hal-hal apa saja yang mengganggu konsentrasi saat belajar. Ya, nanti kalian silakan menuliskan di kolom chat Microsoft Teams ya tentang pengalaman terkait hal-hal yang mengganggu konsentrasi saat belajar. Tentunya kamu sebagai pelajar tugasnya adalah belajar dan ada gangguan-gangguan yang kamu alami saat belajar sehingga dapat merusak konsentrasi kalian saat belajar. Ya, saya ingin kalian menuliskan pengalaman kalian terkait hal-hal yang mengganggu konsentrasi saat belajar itu apa saja ya yang kamu alami selama ini. Silakan kalian bisa menuliskan di kolom chat Microsoft Teams ya. Silakan saya beri kesempatan. Sudah ada beberapa ya yang sudah menuliskan tentang pengalamannya. Yang menuliskan ya tentang pengalamannya. Yang pertama tadi Wulandari, materinya sulit dipahami. Kemudian
Trisantika, keadaan rumah rame, banyak anak kecil. Terus Vina Wulandari, susah sinyal, kondisi badan kurang fit, lingkungan kurang kondusif. Kemudian Ayu, suara berisik atau lingkungan terlalu rame. Putri Murni, kurang tidur, suara-suara ramai, memikirkan yang lain-lain, selain fokus ke belajar. Notif dari handphone, materi sulit dipahami, dan terlalu banyak. Terlalu banyak apa ini? Siti Murni, sudah selesai belum ngetiknya? Oh, materinya terlalu banyak. Ya. Kemudian Atik, terdengar suara di sekitar tempat belajar. Gangguan dari handphone, yaitu grup WhatsApp. Kemudian kadang suka kepikiran masalah tugas, tiba-tiba ngantuk. Ya. Triwulandari, saat belajar di rumah saya sering diajak untuk bermain oleh saudara. Selain itu, saat belajar di rumah saya merasa lingkungan kurang mendukung untuk belajar dengan fokus. Kemudian Afifah, kondisi badan yang kurang fit, kecapean, lapar, kekenyangan, bosan, media sosial, dan lingkungan yang ramai. Amel, bosan atau jenuh. Meliawati, mengantuk, rasa bosan saat belajar, lapar, materi sulit dipahami, dan keadaan rumah yang ramai. Ini sudah semua ya untuk menuliskan pengalamannya terkait hal-hal yang mengganggu saat konsentrasi belajar. Ya, kalian sudah menuliskan di kolom chat tentang pengalaman kalian terkait hal-hal yang mengurangi konsentrasi kalian dalam belajar. Ya, tadi saya sudah membacanya ya, kita sudah mengetahui pengalaman kalian seperti apa. Sekarang merefleksikan materi yang berhubungan sama hitung-hitungan, Bu. Kayak misal yang berhubungan dengan matematika hitung-hitungan. Iya, Kemudian kayak matematika, fisika atau kimia. ya, Terus kalau misalnya mau kan kadang kalau susah kan coba nyari referensi, tapi kadang sinyalnya tuh susah. Jadi menurut saya itu kegiatan belajar saya jadi kurang konsentrasi, Bu. itu yang Terus kadang menyebabkan juga kamu kurang konsentrasi. Ya, kemudian terus kadang juga lingkungannya berisik kan. Saya juga punya adik, jadi kadang suka bawa ya. teman-temannya buat main. Oh iya, adiknya kelas berapa, Vin? Kelas 1 SD, Bu. Oh, kelas 1 SD, iya. Trisantika, silakan. Yang pertama, keadaan rumah ramai, Bu, banyak anak kecil. Kan di depan ada orang jualan ya, sering anak kecil yang ya terus mengganggu saya belajar. Terus masalah sinyal juga susah. Ya. Udah, Bu. Kemudian siapa? Oh, Vina tadi sudah ya. Vina juga kondisi badan kurang fit. Ini tadi di-sharingkan lagi sakit, Vina. Apa ketika sakit kemudian susah untuk berkonsentrasi? Iya kan. Iya, kalau sakit kurang susah untuk konsentrasi ya, Vina ya? Iya, Bu. Iya. Silakan yuk. Jadi di sekitar rumah saya itu ramai. Kayak di tetangga-tetangga itu banyak anak kecil. Saya juga punya adik kecil sih, jadi kan sering main di situ, main diajakin ke rumah. Jadinya kurang fokus. Udah ada lagi? Ya materi, kalau materi susah biasanya kan nggak bisa ngerjainnya. Jadi Notif dari HP ya, itu membuat kamu tidak fokus ya. Ya. Kemudian tik untuk men-sharingkan. Ya, Bu. Kan Ya, misal lagi suaranya. belajar ya. Ya. Kan kalau lagi belajar kan kita nggak suka itu sih, Bu. Tiba-tiba kayak dengerin musik pakai sound sih, kan suaranya keras, jadi kayak ganggu. Ya, terus gangguan dari HP itu kan notifikasi biasanya kalau lagi nulis pelajaran itu kadang suka HP-nya kan bergetar ya kalau ada notifikasi, terus kan
juga mengganggu konsentrasi. Terus suka kepikiran masalah tugas itu karena tugasnya banyak, terus materinya sulit dipahami. Oh iya. Ya terus Tugas kalau tiba-tiba ngantuk, kayak kelelahan sih. tiba-tiba Terus ya nggak kelelahan, jadi iya. ngantuk gitu. Keempat, hal-hal keempat itu. Yang suara, terdengar suara sama gangguan dan Dari gangguan handphone ya. Tadi sama juga kayak Putri ya, juga ya, gangguan handphone. Ya, terus kemudian Afifatul, kondisi badan yang kurang sehat, kecapean, lapar, kekenyangan, bosan, media sosial dan lingkungan yang ramai. Bisa disaringkan Afifatul? Iya Bu, kan ketika Heeh. kita kondisi tubuh kita yang kurang sehat itu kan pasti mempengaruhi daya Ya. konsentrasi saat belajar. Jadi kalau misalnya sakit kan pasti kita tidak bisa berkonsentrasi gitu Bu. Kan Ya. itu kan umum yang sering dirasakan oleh setiap orang. Kalau misalnya Ya. kondisi badan sedang kurang sehat, itu Tidak kan pasti sehat. mempengaruhi Iya. daya konsentrasi gitu. Terus apalagi Iya. kalau kecapean juga Iya. sama ya. Kayak kecapean pasti butuh istirahat gimana untuk mengembalikan daya konsentrasi yang kita butuhkan untuk mengerjakan tugas atau mengikuti pembelajaran gitu. Terus Iya. kalau lapar dan kekenyangan itu pasti juga mempengaruhi di mana saat kita sedang lapar itu akan membutuhkan asupan makanan gitu. Energi. Ya. Iya energi. Kalau misalnya kekenyangan juga itu dapat mempengaruhi karena kekenyangan juga penyebabnya itu kan kadang mengantuk gitu kalau misalnya kita kekenyangan. Jadi Iya. ya sangat Iya. mempengaruhi. Ketika kita bosan juga sama sih, karena bosan kan Iya. apalagi kalau sedang belajar itu pasti rasa bosan itu Iya. kan jadi muncul gitu. Iya. Kalau media sosial juga sama sih karena kalau kita sering bermain media sosial pasti saat kita sedang mengerjakan tugas untuk mengerjakan tugas yang diberikan bapak ibu guru itu kan pasti membutuhkan Iya. konsentrasi. Pasti kita kalau sering menggunakan media sosial pasti sedikit-sedikit ingin mengecek gimana update atau apa gitu tentang media sosial. Update Kalau status. Iya. ya itu kalau ramainya lingkungan itu sudah pasti sangat mengganggu. Gimana setiap kita ingin berkonsentrasi pasti ada suara-suara yang masuk lah di telinga kita, keluar masuk Iya. kita kan jadi mengganggu, sangat mengganggu. Iya. Ya, ini Bu Guru mau tanya, media sosialnya kamu apa saja? Punya Ada media sosial apa WhatsApp, saja? WhatsApp, Terus? Instagram, Facebook, ya Facebook. itu sih. Ada lagi? Twitter? Nggak ada sih. Twitter, Twitter iya. saya Cukup nggak. banyak. Oh, tidak ada. Ya, kemudian Amel, bosan, jenuh. Apa Amel yang membuat kamu bosan dan jenuh, Amel? Itu loh kayak kegiatannya tuh itu aja kayak apa ya habis belajarin materi terus selesai tugas kumpulin terus balik lagi ke awal jadi gimana ya Iya. gimana nggak bosan gitu loh. Supaya memiliki pengetahuan baru tentang cara berkonsentrasi yang baik, dapat meningkatkan konsentrasi kalian. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi hal-hal yang mengganggu dalam konsentrasi belajar kalian ya. Nanti ada tahapannya tersebut juga ya. Ketika kita belajar, kita harus memusatkan pikiran kita kalau saya harus belajar ya. Jadi memusatkan pikiran ya dan perhatian di dalam benak kalian dihilangkan terlebih dahulu ketika kamu mau belajar. Kita terpusat fokus hanya ke belajar. Hal-hal yang mempengaruhi kurangnya konsentrasi saat belajar. Ya, saya ingin coba kalian ingin
men-sharingkan ya. Tadi kan kalian sudah mengemukakan pengalaman kamu terkait pengalamannya. Ya, kita akan belajar untuk bisa menyelesaikan permasalahan kalian supaya kalian bisa tetap konsentrasi dalam belajar ya. Misalnya ketika fisik tidak sehat atau sedang sakit, baiknya istirahat atau meminum obat supaya keadaan tubuh bisa fit lagi ya. Nah, terlalu lelah biasanya dalam tubuh kita itu ada kode-kodenya ya. Kalau kita lemah misalnya badannya terasa lemas, nah itu tandanya kita harus istirahat supaya kamu tetap konsentrasi belajar. Caranya bagaimana? Kalau bisa sih datanya dimatiin. Terus Datanya misalnya dimatikan. ya dimatikan. Terus misalnya Kemudian, datanya mau diaktifkan, tapi kayak niat gitu. Misal ada notifikasi, bisa mungkin jangan dibuka dulu lah, fokus dulu sama ya, tugasnya gitu. materi pelajaran yang dipelajari. Ya, jadi dengan konsentrasi pun kita mudah untuk mengingat ya. Ketika ulangan harian ya, kita belajar malamnya sudah fokus. Ya, nanti paginya kita ulangan harian, kita sudah siap karena kita sudah untuk mengingat materi pelajaran. Menayangkan video. Ya, salah satu musuh terbesar kita adalah tidak fokus. Ini judul videonya. Ya, nanti kalian men-sharingkan ya isi dari video yang saya tampilkan itu. Tahukah salah satu musuh terbesar kita itu apa? Tidak fokus. Ulang. Tidak fokus. Thomas Carlyle, seorang filsuf barat pernah mengatakan, seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan, walaupun melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan, walaupun ia berada di jalan yang mulus. Bruce Lee, seorang aktor bela diri kenamaan juga pernah berkata, aku lebih takut orang yang melatih satu jenis tendangan sebanyak 1000 kali daripada seseorang yang melatih 1000 jenis tendangan hanya 1 kali. Jaga fokus kita. Stay focused on our goals. Pusatkan semua konsentrasi dan energi pada cita-cita kita. Ingat baik-baik wajah-wajah orang-orang tersayang dan terdekat di kehidupan kita yang selalu dengan penuh kesabaran menunggu kemaksimalan kita. Hai. Halo. 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 Hai, hai, hai. Hai. Men-sharingkan perasaanmu setelah melihat video tersebut. Ya, kemudian mengapa konsentrasi itu penting dan usaha apa yang kamu lakukan agar konsentrasi belajar. Coba Bu Guru ingin kalian sharing satu-satu. Gimana perasaan kamu, Meli? Termotivasi bahwa berkonsentrasi saat belajar itu sangat penting. Iya. Mengapa konsentrasi menurut kamu itu penting? Karena kalau kita nggak fokus, walaupun kita belajar terus tapi nggak fokus, nggak membuahkan hasil. Tapi kalau kita fokus, bisa membuahkan hasil. Oh iya. Kemudian usaha apa yang kamu lakukan agar konsentrasi belajar? Tadi kamu sudah men-sharingkan hal yang tidak konsentrasi, yang tidak membuat kamu konsentrasi. Sekarang ketika kamu sudah memahami materi, ya memiliki pemahaman baru, usaha apa yang kamu lakukan supaya hal-hal yang menyebabkan kamu tidak konsentrasi menjadi kamu dihindarkan atau kamu bisa menjadi lebih berkonsentrasi lagi. Usaha apa yang akan kamu lakukan, Meli? Belajar lebih giat lagi, terus selalu ingat kepada orang tua. Ya, setelah melihat video tadi ya, saya juga ikut termotivasi. Termotivasi untuk selalu fokus dan berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian, ya, usaha apa yang kamu akan lakukan ketika tadi sudah menuliskan hal-hal yang membuat kamu self konsentrasi?
Sekarang kamu memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara berkonsentrasi. Hal-hal apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mungkin kita harus selalu mengingat tujuan kita. Apa yang bisa untuk membuat kita itu jadi fokus dan konsentrasi terhadap tujuan kita yang awal-awal itu mau jadi apa gitu. Misalnya kalau kita mempunyai tujuan yang baik atau mungkin membahagiakan kedua orang tua dan lain-lain, itu kan pasti kita jadi terfokus kembali terhadap tujuan kita. Itu sih, untuk apa sebenarnya kita itu belajar dan terus berkonsentrasi terhadap konsentrasi yang baik dalam belajar. Ya, kalian sudah memahaminya, sudah memiliki pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi tadi ya. Selanjutnya nanti ya kalian akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada pesan moral yang ingin saya sampaikan ya, yaitu meningkatkan konsentrasi belajar dapat membantu mempermudah memahami setiap materi pelajaran yang dipelajari. Jadi konsentrasi belajar ini sangat penting sekali untuk kita lakukan dalam proses belajar. Ya, selain mempermudah kita dalam memahami materi, setelah mengikuti kegiatan bimbingan hari ini, saya menjadi sadar bahwa ikuti kegiatan bimbingan hari ini, saya menjadi sadar bahwa konsentrasi itu sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang. Karena kalau kita tidak berkonsentrasi dan fokus pada suatu tujuan atau apapun itu, maka kita akan rentan teralihkan oleh sesuatu yang membuat kita itu jadi down atau tidak menjadi konsentrasi lagi. Dan juga ketika kita tidak berkonsentrasi dan tidak fokus, maka akan susah mencapai pencapaian yang sudah kita targetkan, dan juga waktu akan terbuang percuma, sia-sia kalau kita tidak berkonsentrasi atau fokus pada suatu tujuan. Ya, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan. Kemudian nanti evaluasi proses ini simpulan dari saya luar biasa sekali ya. Kalian sudah mampu memiliki pemahaman baru tentang cara berkonsentrasi yang baik itu seperti apa ya. Untuk rangkuman kegiatan hari ini ya, konsentrasi itu memang sangat penting sekali ya. Sebagai pelajar kita tugasnya adalah belajar ya. Dengan konsentrasi yang baik kita akan menghasilkan hasil yang baik juga, tujuan yang baik, cita-cita dapat diraih seperti itu. Vi, gimana Vi? Perasaan kamu Vi setelah mengikuti layanan bimbingan konseling hari ini? Perasaannya ya cukup senang lah, karena kita jadi tahu bahwa berkonsentrasi itu sangat penting dan dibutuhkan gitu untuk setiap orang yang ingin mencapai tujuannya, yang ingin mencapai targetnya gitu. Jadi ya senang karena ada suatu masukan-masukan juga dan pesan moralnya yang disampaikan dalam bimbingan ini. Terus saya kan kemarin kan bosan gitu ya, terus kayak diingetin lagi kalau konsentrasi itu penting untuk mencapai setiap kayak tujuan yang pengen kita capai. Kalian sudah bergabung di Microsoft Teams untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal hari ini ya. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kali ini saya akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Ya, saya ucapkan terima kasih ya kalian sudah bergabung, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Jangan lupa konsentrasi, kemudian belajar ya supaya kalian menjadi anak yang sukses. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.